Di sebuah desa, hiduplah dua orang bersaudara, Bawang dan Kesuna. Kedua bersaudara ini hidup bersama orang tuanya. Bawang dan Kesuna mempunyai sifat yang jauh berbeda. Bawang adalah seorang pemalas dan tidak suka bekerja keras. Ia juga seorang yang iri hati dan suka memfitnah. Lain halnya Kesuna, ia pendiam, jujur, dan rajin bekerja. Hampir semua pekerjaan rumah tangga ia yang mengerjakan. Walaupun Kesuna rajin bekerja, kedua orang tuanya lebih sayang kepada Bawang. Karena Bawang pandai berpura-pura, sehingga segala yang dikatakannya selalu dipercaya orang tuanya. Pada suatu hari, kedua orang tuanya pergi. Ayahnya ke sawah dan ibunya ke pasar. Bawang dan Kesuna diberi tugas memasak di dapur. Bawang, tumbuklah padi terlebih dahulu. Hah? Tumbuklah dulu, Kesuna. Nanti aku yang mengayak. Selesai menumbuk, lalu Kesuna menyuruh Bawang mengayak. Bawang, ayaklah padi itu sekarang. Ayaklah dulu, Kesuna. Nanti aku yang memasak. Selesai mengayak, Kesuna berkata lagi, Bawang, beras sudah siap. Masuklah ke dapur. Masaklah dulu, Kesuna. Nanti aku yang mematikan apinya. Dengar jawaban Bawang seperti itu saja, akhirnya Kesuna tidak mau lagi meminta bantuan. Setelah Kesuna menyelesaikan semua pekerjaan, ia lalu pergi mandi ke sungai. Ketika ibunya datang, Bawang segera ke dapur. Sekujur tubuhnya dilumuri abu dapur. Bawang pura-pura sibuk menjerang air dan memasukkan kayu api ke dalam tungku. Lalu, ia melaporkan kelakuan Kesuna. Katanya, Kesuna hanya bersenang-senang dan tidak mau bekerja. Bawang mengaku ia sendirilah yang mengerjakan semua itu. Mendengar laporan Bawang, ibunya seketika menjadi murka. Dan ketika Kesuna kembali dari sungai, ibunya mengambil sapu lidi lalu memukuli Kesuna berkali-kali. Badan Kesuna babak belur, ia mengaduh kesakitan, tetapi ibunya terus memukulinya. Dalam keadaan menangis, ia diusir oleh ibunya. Kesuna sedih dan bingung. Sambil menyesali penderitaannya, ia meninggalkan rumah. Berjalan terlunta-lunta, entah kemana arahnya. Kesuna pasrah akan nasibnya. Akhirnya, ia sampai di tengah hutan.
Di bawah pohon yang rindang, ia duduk beristirahat. Tiba-tiba, seekor ceruk kuning bernyanyi-nyanyi dari dahan pohon itu. Kesuna berharap semoga burung itu mau membunuhnya. Ceruk cuk kuning, patuklah ubun-ubunku, biar aku cepat mati. Burung ceruk-cuk itu terbang merendah, kemudian mematuk ubun-ubun Kesuna. Kesuna mengira ubun-ubunnya telah luka, tetapi ternyata di kepalanya terpasang rangkaian bunga emas. Mengapa aku tidak kau bunuh, ceruk-cuk? Ceruk cuk kuning, patuklah ubun-ubunku, biar aku cepat mati. Burung itu mendekat lagi lalu mematuk lehernya. Tetapi yang tumbuh bukan luka, melainkan kalung emas. Sekali lagi Kesuna berkata, Mengapa aku tidak kau bunuh, ceruk-cuk? kemudian ceruk-cuk kuning mematuk telinga, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan jari jemari Kesuna. Yang tumbuh bukan luka, tetapi anting-anting, gelang emas, dan cincin berlian. Kesuna mulai menyadari bahwa dirinya telah ditolong oleh ceruk-cuk kuning. Rupa-rupanya masih ada yang menghargai kejujuranku ini. Semangat hidupnya muncul kembali. Ia percaya bahwa dirinya ada yang melindungi. Maka ia memutuskan untuk kembali pulang. Malam hari tiba di rumah, Kesuna mengetuk pintu. Ayahku, ibuku, bukalah pintu untuk anakmu. Kesuna telah pulang. Mendengar suara Kesuna, ayahnya marah. Aku tidak punya anak yang bernama Kesuna. Ia sudah mati. Kesuna tidak mau berputus asa. Ia mengetuk lagi. Kesuna masih hidup dan kini pulang kembali, ayah. Namun, jawaban ayahnya sama saja. Sudah kukatakan, aku tidak punya anak yang bernama Kesuna. Ia sudah mati. Pergi sana. Karena gagal membuka pintu orang tuanya, lalu Kesuna pergi ke rumah neneknya. Nenekku, bukalah pintu untuk cucumu. Kesuna telah datang. Setelah berkali-kali pintu diketuk, barulah neneknya percaya bahwa suara itu adalah suara Kesuna. Betapa riang gembiranya nenek melihat Kesuna. Cucunya yang dikira telah tiada itu muncul kembali. Betapa takjub sang nenek melihat gemerlapnya perhiasan yang digunakan Kesuna. Kesuna cantik sekali. Kamu jangan pergi lagi. Tinggallah di sini. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi, datanglah Bawang ke rumah nenek. Ia disuruh minta api oleh ayahnya. Ketika sedang menyulut api di dapur, ia mendengar suara aneh dari kamar nenek. Nenek, suara apakah itu? Suara kumbang. Bawang tidak percaya. Lalu ia mendobrak pintu kamar nenek.
Betapa herannya Bawang melihat Kesuna yang sedang memintal benang. Ia bertambah heran lagi setelah melihat gemerlapnya perhiasan yang dikenakan Kesuna. Kesuna, bolehkah aku minta setangkai bunga emasmu? Tentu saja Kesuna tak mau memberikannya. Masih terngiang di telinganya bagaimana Bawang memfitnahnya. Bagaimana ibunya memukulinya dan bagaimana ayahnya mengusirnya. Bawang pun kembali pulang. Ia menangis meraung-raung. Ayahnya amat marah karena Bawang pulang tanpa membawa api. Dan ia lebih marah lagi setelah mendengar Kesuna masih hidup. Lama-kelamaan, Bawang dan orang tuanya tahu rahasia perhiasan yang diperoleh oleh Kesuna. Bawang juga ingin bertemu dengan burung cerupcuk. Kemudian, Bawang pura-pura dimarahi ibunya dan dipukuli dengan sapu lidi. Bawang pura-pura menangis lalu pergi ke dalam hutan. Setelah berjumpa dengan cerupcuk kuning, lalu ia menyuruh burung itu mematuk sekujur tubuhnya. Cerukcuk kuning, patuklah ubun-ubunku, telingaku, leherku, tanganku, kakiku, jari-jariku, sekujur tubuhku, biar tubuhku penuh emas. Cerupcuk terbang merendah, lalu mematuk ubun-ubun, telinga, leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan jari jemarinya. Bukanlah emas yang tumbuh, melainkan luka parah yang bermunculan di sekujur tubuhnya. Makin lama, luka itu bertambah parah. Dan Bawang pun mati di tempat itu juga. Demikianlah akhir dari kisah ini. Setiap orang yang serakah dan suka memfitnah orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, setiap perbuatan baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga.